Betul, Iya. Pak. Udah jam 9 lewat nih Pak Haji. Saya diam-diam mau saya rekam pembicaraan Pak Dedi karena Pak Dedi kalau saya rekam hilang, makanya tadi saya kedengaran. Justru Pak Dedi ngomong waktu itu mau saya rekam sebetulnya diam-diam Pak. Oh, makanya buru-buru saya berhenti tadi ngomongnya takut direkam. Tapi Selamat betul, pagi, Pak Dedi. tapi betul Ya. Pak Ripno ya, Pak Ripno itu betul. Ke depan itu peran pemerintah itu akan semakin sedikit dan itu pasti. Pasar itu akan semakin membesar dan dia akan menata keseimbangannya sendiri. Jadi kita harus memberikan muatan-muatan lebih di dalam setiap perencanaan kita. Entrepreneur harus masuk di sana. Jadi apalagi di biro perencanaan itu kurangilah seperti yang fungsi-fungsi birokrat itu. Dia harus lebih ke entrepreneur gini. Birokrat entrepreneur lah setidaknya. Hai Pak Wendy. Ya, jadi itu pemanasan abstraknya gitu untuk pembicaraan minggu depan. Ya, betul. Nggak perlu lagi bikin introduction, ya udah ada nih untuk ya. Jadi ini kan direkam nih. Jadi itu akan dilanjutkan oleh Pak Dedi pada minggu depan ya. Pak Gede lah. Pak Gede yang berbicara. Tidak apa-apa. Inspektur Jenderal itu jangan terlalu terkungkung dengan ini apa kantor gitu loh. Berbicara lebih relax dan lebih umum. Betul, Pak. Nantilah Pak. 1,5 tahun lagi kan nggak lama. Oke, itu nggak apa-apa, itu nggak pesan-pesan. Jadi ada Irjen, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Nanti kita rekam juga ini. Ya, siap. Ini beliau senior saya ini. Ex-Karo Perencanaan, para ex-Karo Perencanaan. Oke, kita mulai ya. Irjen, Pak. Kita mulai. Monggo Pak, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini kita mengenalkan narasumber kita Pak D. Suripno. Ya, Pak. Silakan Pak Ketua memberikan pembukaan. Dan tolong teman-teman di mute dulu ya, yang semuanya lain yang bicara. Ada Pak Sar? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan diskusi mengenai penyusunan jaringan LLAJ yang akan disampaikan oleh Pak D. Suripno. Jadi ini memang sudah ditunggu lama, jadi kesempatan hari pagi ini. Semoga seri yang kesudah 15 ini semakin menarik dan hari ini kita mendapatkan titik terang bagaimana sih penyusunan jaringan LLAJ yang perlu kita diskusikan. Semoga diskusi informal pagi ini berjalan dengan lancar. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wendy. Baik, terima kasih Pak Sahar pembukaannya. Pak Suripno, kita persilahkan dan udah bisa kalau mau share screen. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bukan share screen. Semua udah jelas, Pak? Kelihatan, halo? Pak? Terlihat, Pak? Ya. Tampilan udah. Suara gimana, Pak? Suara jelas, tampilan bagus. Oke. Mungkin agak lebih dekat barangkali suara. Baik. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, ini sengaja saya tampilkan beberapa foto. Ini pada dasarnya adalah estafet, Pak. Ada Bapak Giri Suseno, ada saya sendiri, ada Pak Gede. Ini
urutan Pak, urutan bagaimana perjalanan konsep yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena ini lebih pada bukan hanya masalah teknikal, tapi juga mengandung suasana kebatinan. Untuk itu maka ada gambar Semar, Pak. Itu adalah idola Bapak Giri Suseno. Gambarnya sendiri adalah mengandung makna yang sangat dalam, Pak. Semar itu adalah artinya samar. Samar itu artinya antara ada dan tiada. Satu. Itu ikhlas yang sudah pada puncaknya. Kalau kata orang pesantren namanya mukhlasin, Pak. Istilahnya mukhlasin. Kalau masih tingkat kita itu masih mukhlisin. Kalau sudah sampai pada tingkat makom semar namanya mukhlasin. Nah ini nanti diurai Pak Agus Wisilo, Pak. Kembali ke penyusunan rencana induk, Pak. Ini kami akan sampaikan urutan ini, nanti mohon Pak Gede juga bisa menyampaikan karena ada beberapa konsep yang pada saat itu Pak Gede yang menjadi Karo Perencanaan, sengaja saya angkat di sini. Kita mulai dari materi penyajian, Pak. Oh iya, saya nanti dikasih berapa lama, Pak? Ya, 30 menit Pak maksimum. Supaya bisa dialog. 30 menit ya. Oke. Baik Pak, jadi saya akan sampaikan. Pertama saya akan sampaikan latar belakang dan sejarah perubahan undang-undang, khusus moda transportasi jalan, karena ide integrasi antar moda itu diinisiasi di moda transportasi jalan. Kedua, perjalanan bagaimana konsepsi untuk meyakinkan konsep mengenai integrasi sistem jaringan itu tidak mudah, Pak. Urutan prosesnya sangat rumit, dan itu kami sadari karena kami ikut merumuskan Undang-Undang 14, Pak Gede juga di sini. Kemudian C, integrasi jaringan ini dari Undang-Undang 14 kemudian ditransfer ke Undang-Undang 22, perkembangannya kayak apa di sini. Kemudian D adalah rancangan peraturan presiden rencana induk hanya kerangkanya. Kemudian E, konsepsi integrasi jaringan transportasi. Nah ini adalah pengembangan konsep integrasi yang ada di Undang-Undang 22 yang kemudian dikembangkan lebih luas. Pada saat itu dilakukan penyusunan studi rencana induk transportasi tataran nasional. Nah ini yang akan mungkin mengulas Bapak Gede Pasek Suardika karena beliau lah yang menginisiasi ini. Jadi melanjutkan konsepsi integrasi jaringan yang ada di Undang-Undang 22. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai latar belakang di sini. Ini sangat penting karena perkembangan berikutnya ini justru banyak yang terjadi adalah tidak mencerminkan apa yang telah diatur di undang-undang. Kita tahu bahwa Undang-Undang 14 itu adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 65, di mana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 65 orientasi tugas itu adalah pada operasional. Namun kepentingan perencanaan, integrasi antar moda kurang mendapat perhatian pada saat itu. Dan ini pada kesempatan penyusunan Undang-Undang 14 lah integrasi antar moda dilakukan. Yang kedua, berkaitan dengan perubahan dari Undang-Undang 14 ke Undang-Undang 22 itu mulai dipertajam dari Undang-Undang 14 ke Undang-Undang 22, nanti ada ceritanya. Kemudian dalam perjalanan waktu persamaan persepsi LIJ LAJ itu masih belum, dan
pada tahun ini perhubungan darat sudah mulai menggarap itu. Sudah proses tinggal finishing. Ini yang akan kami ceritakan. Ini sejarahnya Pak, ini sangat penting untuk diketahui, bukan hanya substansi tapi lebih kepada suasana kebatinan. Kita mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 51 Pak. Pada saat itu ordonansi tahun 33 dari LAD itu diterjemahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 51. Orientasinya operasional. Jadi tugas-tugas perhubungan itu lebih kepada aspek operasional. Kemudian dari Undang-Undang 7 tahun 51 diubah pada tahun 65, jadi 14 tahun kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 65. Agak ada perubahan-perubahan zaman Republik, Pak. Kalau Undang-Undang Nomor 7 tahun 51 zaman Hindia Belanda, kemudian menjadi zaman Republik. Sayangnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 65 itu tidak punya peraturan pelaksanaan. Kemudian dalam prosesnya ada hal yang mendasar, Pak. Pada tahun 77 itu dilakukan survei asal tujuan dan teman-teman DPU memanfaatkan hasil survei ini untuk membangun konsep satuan wilayah pengembangan. Yang kemudian dari konsep satuan wilayah pengembangan ini dibuatkan dua undang-undang. Satu adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 80 tentang jalan, yang kedua Undang-Undang 24 tentang penataan ruang. Pada saat itu secara konsepsi Undang-Undang Jalan sudah lepas dari transportasi, dia dianggap sebagai unsur pembentuk wilayah. Artinya jalan bisa direncanakan langsung tanpa integrasi antar moda. Itu tonggak pertama. Namun kita kurang menyadari kemenangan kita, kebutuhan kita mengenai perencanaan, karena orientasi kita adalah operasional. Jadi dengan demikian agak sulit kita untuk merencanakan. Nah ini kenapa kok foto Pak Giri saya sampaikan, karena pada saat itu Pak Giri itu prihatin dengan kondisi perhubungan darat yang orientasinya operasional, nggak punya konsep mengenai perencanaan, sehingga pada tahun 80-an beliau membentuk tim penyusun rencana induk perhubungan darat. Artinya aspek perencanaan menjadi perhatian beliau. Tapi dari internal perhubungan darat masih belum bisa menangkap esensi. Obsesi Pak Giri mengenai perencanaan itu masih dibawa terus. Bahkan beliau pada puncaknya, pada saat ditetapkan PP 38 tahun 85, kewenangan unsur LLAJ dalam hal penindakan atau penegakan hukum itu dicabut. Dengan sendirinya dua hal penting yang akan menjadikan trauma bagi unsur-unsur perhubungan. Pertama, mereka teman-teman perhubungan itu tidak concern terhadap perencanaan, tapi pada operasional. Tapi di satu sisi operasional pun wujud penegakan hukum itu pun juga di-track dengan PP 38 sehingga kewenangan itu dicabut, bahkan atribut pun dicabut. Atas dasar itu Pak Giri mencoba membuat yang namanya doktrin kembali ke transportasi murni, dan STTD pun juga dibangun.
untuk menyiapkan SDM yang punya kompetensi terhadap pembinaan. Dalam hal ini kaitannya dengan perencanaan, perumusan kebijakan, dan sebagainya. Inti dari transportasi murni itu satu adalah transport planning, kemudian transport management, traffic engineering, dan traffic management. Penegakan hukum sama sekali tidak dibahas di sana. Itu misi yang diemban oleh Pak Giri, yang dicanangkan oleh Pak Giri pada tahun 85. Nah, kemudian yang menjadi masalah, transportasi murni yang telah dicanangkan Pak Giri pada saat itu masih Dirjen, itu tidak punya cantolan hukum. Nah, karena nggak punya cantolan hukum, maka sebagian pada saat itu dituangkan dalam KM 23 tahun 89 mengenai organisasi dan tata kerja di Dirjen Perhubungan Darat. Nah, tugas-tugas langsung dimampatkan di dalam organisasi, dan organisasi orientasinya adalah orientasi output, keluaran. Jadi bukan kegiatan tapi keluaran. Keluarannya apa? Salah satu adalah produk perencanaan. Pada saat itu di organisasi ada subdit, tingkat subdit yang mengintegrasikan sistem, namanya subdit bina sistem transportasi di darat, bina sistem transportasi darat, almarhum Pak Ujiatmono yang pada saat itu menjadi Kasubdit, dilanjutkan dengan almarhum Pak Erlan. Nah, kemudian atas dasar itulah pada saat penyusunan Undang-Undang 14 itu ide untuk menuangkan transportasi murni di dalam perundang-undangan itu sudah dilakukan. Salah satu, karena kita akan fokus di integrasi, adalah membuat konsep yang namanya rencana umum jaringan transportasi jalan. Idenya adalah transportasi murni dari Bapak Giri Suseno. Nah, kemudian dari rencana umum JTJ itulah kemudian akan dibangun mengenai integrasi antar moda. Nanti secara lebih teknis kita akan sampaikan. Nah, kemudian dalam perjalanannya muncul tinjau ulang paket undang-undang transportasi pada saat itu tahun 2000, dan kebetulan saya pada saat itu menjadi Kapus Litbang Perhubungan Darat. Kemudian ini saya tampung, tinjau ulang itu saya tampung dengan dorongan dari otonomi daerah, sehingga perlu ada penyesuaian undang-undang. Pada saat saya menjadi Kapus Litbang Perhubungan Darat, pada saat itu kepala badannya masih Pak Umar Rusdi. Saya dapat tugas menyusun 3 undang-undang. Satu adalah undang-undang mengenai LLAC, rancangan RUU LAC, RUU Perkereta-apian, dan RUU Sistranas. Ini mungkin Pak Denny ada, sehingga beliau bisa menjadi saksi. Itu yang terjadi untuk paket undang-undang berkaitan dengan Sistranas. Pada saat itu saya masih eselon 3, Kapak PLI. Pak Cuk Sukardiman adalah menjadi Badan Litbang. Saya diminta membantu untuk menyusun konsepsi Sistranas. Itu saya angkat dari pokok-pokok pikiran Sistranas yang dibangun, dirumuskan pada saat menyusun undang-undang. Pokok-pokok pikiran Sistranas ini disusun oleh Pak Tommy atas masukan dari saya, yang kemudian dikemas di konsepsi Sistranas yang dituangkan dalam permen mengenai jaringan transportasi nasional. Ini saya ikut nyusun, tapi permen 49 saya nggak ikut, saya sudah di Dirjen Perhubungan Darat, dan nggak dilibat. Ini kira-kira perkembangan dari tahun 80 sampai tahun 2000, dan kita lihat perkembangan berikutnya. Ini langsung aja saya potong.
pada saat perkembangan di undang-undang paket undang-undang tahun 92 menjadi paket undang-undang tahun 2008 mulainya, jadilah seperti undang-undang yang sekarang. Permasalahannya masih sama. Ke depan bagaimana integrasi transportasi? Ini masih menjadi persoalan. Bagaimana sistem transportasi yang terintegrasi ini bisa diwujudkan. Di bawah sudah ada tatanan kebandarudaraan, tatanan rencana induk perkeretaapian, pelabuhanan, dan sebagainya. Ini yang harus disatukan dalam satu wadah, dalam satu dokumen perencanaan. Yang kita kenal dengan dua konsep. Ini ada rencana induk JLAJ, ini yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, itu yang sedang diproses. Kemudian di tingkat Biro Perencanaan juga mengembangkan. Kalau RIJLAJ itu sederhana, hanya ngomong tentang lokasi dan kapasitas simbol yang dihubungkan dengan ruang lalu lintas atau jalan, tapi di tingkat Biro Perencanaan menyusun juga rencana induk transportasi nasional yang diinisiasi oleh Bapak Gede Pasek. Jadi nanti ada dua Pak. Maka yang terakhir itu adalah pengembangan konsep integrasi antar moda yang lebih kompleks dan lebih luas. Kalau yang RIJLAJ hanya sederhana, itu akan diperluas. Ini mengenai sejarah. Kira-kira kemudian kaitannya dengan perjalanan, ini apa saja yang kira-kira perlu kita perhatikan. Antara Undang-Undang 365 menjadi Undang-Undang 14, dari Undang-Undang 14 menjadi Undang-Undang 22, ke depan bagaimana. Kita mulai dari sistem LAJ, Pak. Pengertian sistem. Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 65 pada saat itu, pengertian sistem belum bisa belum ada. Yang kemudian di Undang-Undang 13 tahun 80, pengertian sistem sudah mulai diperkenalkan. Tapi terkait dengan sistem jaringan jalan. Atas dasar itu, maka di Undang-Undang 14, itu pengertian sistem LAJ juga dikemukakan, sekaligus menarik kembali unsur jaringan jalan yang sebelumnya itu terlepas dari sistem transport sebagai bagian dari unsur pembentuk wilayah. Kemudian dalam undang-undang itu disatukan. Di dalam penjelasan Undang-Undang 14 itu ada pernyataan eksplisit dari penjelasan umum Undang-Undang 14 bahwa jaringan jalan yang diatur di Undang-Undang 13 tahun 80 bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 14. Artinya apa? Jalan dan LAJ itu merupakan satu kesatuan dalam satu paket undang-undang, meskipun terdiri dari dua undang-undang, tapi itu adalah satu paket. Itu upaya pertama, Pak, untuk menarik konsep jaringan jalan di dalam konsep transportasi. Yang kedua, sudah diperkenalkan pengaturan pembinaan LAJ. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah pada Undang-Undang 14 tahun 1992, pembina LAJ itu hanya satu, yaitu Menteri Perhubungan. Tapi di Undang-Undang 2 itu pembina LAJ itu banyak kementerian. Nah, ini menjadi menjadi permasalahan. Dengan adanya banyak lembaga ini, apa yang harus dilakukan? Mutlak diperlukan adanya master koordinator. Sekarang ini di dalam Undang-Undang 22, secara terminologi yuridis, maka yang menjadi master koordinator adalah Presiden. Ini yang menjadi salah tingkah. Oleh karena itu, pada saat review Undang-Undang 22, perlu dipertajam pembinaan itu bagaimana. Mulai dari penentuan sasaran sampai perumusan kebijakan itu harus clear,
kemudian siapa yang akan mengurus, mengkoordinasikan. Itu yang perlu dirumuskan masa mendatang. Kemudian mengenai prasarana dengan istilah yang dulu namanya transportasi jalan, rencana umum transportasi jalan atau jaringan transportasi jalan, sekarang dirubah. Pengertian transportasi jalan sudah nggak dikenal di Undang-Undang 22. Yang ada adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Esensinya sama. Nah, ini sampai sekarang masih belum ditetapkan, padahal itu adalah untuk integrasi. Dan ini yang akan sedang dalam proses. Ini tidak perlu saya sampaikan, ini terlalu teknis. Kita masuk aja di satu hal yang mungkin perlu diutarakan di sini. Sebagaimana diatur di Undang-Undang 22 bahwa pembina LAC terdiri dari 4 unsur institusi di bawah Presiden. Dan secara jelas bahwa penegakan hukum atas ketentuan pidana bidang LAC itu fokus utamanya adalah kewenangan Polri. Bahkan penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, kalau berada di jalan, itu atas koordinasi dari Polri, dan sehingga dengan penegakan hukum pada dasarnya adalah tugas pokok Polri, bukan tugas pokok Kementerian Perhubungan. Dan Kementerian Perhubungan ditempatkan dalam posisi perumus kebijakan, bukan operasional. Nah, ini yang tidak ditangkap oleh penerus, bahwa saat ini masih senang di jalan, senang jadi operator, istilah Pak Mukhtarudin, Pak Mukhtarudin Siregar. Ini kenapa nih saya pakai, Pak? Terus saya pakai selama belum ada perilaku konsep pemikiran. Bahwa kita, Kementerian Perhubungan, dan khususnya dalam bidang LAC, itu manajer, tapi pikirannya adalah bully. Nah, ini yang perlu diluruskan, dikembalikan lagi, dan itu masih berlaku sampai sekarang. Apa yang harus dilakukan? Mengembalikan. Manajer hendaknya berpikir manajer, berpikir sasaran ke depan. Ke depan itu mau dibawa kemana? Ini yang perlu ditangkap. Penyusunan rencana induk JLAC adalah pada dasarnya adalah menjawab itu. Bagaimana kita berpikir sebagai manajer, bukan operasional, bukan menindak, bukan motong kendaraan. Itu urusan serahkan aja pada penegak hukum. Dan kita nggak perlu ikut-ikut banyak travel gelap, banyak yang overloading, banyak odol, dan sebagainya. Itu bukan urusan perhubungan, itu urusan Polri. Kalau Polri minta bantuan, baru kita bantu. Tapi tanggung jawab Menteri Perhubungan, tidak pada penegak hukum. Ini perlu disadari oleh kita semua. Kita sekarang ini kan ramai penegakan hukum, odol segala macam, travel gelap. Itu urusan Polri. Perhubungan hanya minta Polri menegakkan hukum, apa yang perlu dibantu. Tapi bukan programnya Kementerian Perhubungan. Nah, ini satu lagi mengenai yang perlu digarisbawahi mengenai keselamatan. Ini perlu saya sampaikan, Pak. Salah satu unsur bidang yang menjadi baru di dalam dalam Undang-Undang 22 adalah aspek keselamatan. Kebetulan pada saat itu Direktorat Keselamatan sedang dibentuk, dan untuk itu maka perlu ada payung hukum mengenai keselamatan. Maka di dalam bidang keselamatan ini, aspek keselamatan, ada bab tersendiri, bahkan ada PP tersendiri mengenai PP keselamatan LAC. Namun sayang, direktoratnya sekarang sudah bubar, dan keselamatan LAC sekarang apa yang menjadi tugas Kementerian Perhubungan
nggak jelas mau dibawa kemana. Itu secara sepintas secara umum, kemudian kami akan sampaikan pada masing. Ini adalah perjuangan, Pak, perjuangan di dalam menggiring konsep dan opini. Itu bukan harus dilakukan secara bertahap. Pertama dikonsiderasi. Terpaksa kita akan mensitir mengenai sistem transportasi nasional, Pak, meskipun belum ada definisi dan sebagainya. Maka harusnya ada sistem yang dinamis, yang terintegrasi. Kemudian untuk itu maka ada moda yang dititipin. Karena nggak ada undang-undang Sestranas, maka ada moda yang perlu dititipkan, memberikan alasan logis bahwa moda transportasi jalan itu akan dititipi konsep mengenai integrasi antar moda. Oleh karena itu diciptakan, dirumuskan karakteristiknya mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dan memadukan moda transportasi. Pada saat ini sudah disetujui, maka tangga berikutnya sudah bisa dipenuhi. Ini adalah kita bikin. Kemudian tangga berikutnya adalah asasnya, masuk asas keterpaduan, masuk lagi di sana. Jadi 2 anak tangga sudah ada pancatan bagaimana kita memadukan moda transportasi lain, dan pasal tujuan juga mampu memadukan moda transportasi lain menjadi tangga yang dari konsideran. Kemudian ini atas dasar itu maka perlu dirumuskan istilah baru. Istilah baru yang mengadopsi sekaligus juga bisa menarik jaringan jalan. Maka dirumuskan istilah baru ini, yaitu istilah jaringan transportasi jalan. Yang diartikan adalah serangkaian simpul. Simpul itu adalah simpul semua moda yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas adalah tempat untuk olah gerak kendaraan, wujudnya berupa lintas penyeberangan atau jaringan jalan. Ini dengan definisi ini maka secara yuridis Undang-Undang 14 tahun 1992 itu dapat dititipi integrasi antar moda. Pada saat itu namanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan. Ini perjalanan bagaimana trik-trik mensiasati konsep di dalam undang-undang. Pak Gede pada saat ini masih jadi di Undang-Undang 14 masih di staf TLI, Pak. Ikut merumuskan ini, ikut barisan ini. Nah, kemudian di pasal 6 di tujuan ada penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan dan seterusnya. Ini hanya perjalanan, Pak, betapa kita meyakinkan instansi lain, meyakinkan DPR bahwa kita akan mempunyai tugas menyusun rencana umum jaringan transportasi jalan. Nah, ini kemudian kita alirkan ke Undang-Undang 22. Di Undang-Undang 22 itu sama, Pak. Di pasal 3 tujuan itu ada rekayasa sosial, ada rekayasa aspeknya, ada rekayasa sosial, upaya sosial yang terkait dengan rekayasa sosial sama rekayasa teknikal. Di dalam rekayasa teknikal ini pernyataan tujuan itu salah satu adalah terpadu dengan moda transportasi lain. Ini awal. Kemudian di dalam pasal 6, ini yang mohon mendapat perhatian dari kita, bagaimana yang disampaikan tadi, bahwa kita harus berpikir sebagai manajer, apa wujudnya. Maka di dalam pasal 6 ayat 1 huruf A ini ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah atau di dalam hal ini tidak pemerintah tapi semua pusat itu merumuskan sasaran dan arah kebijakan pengembangan LAJ ke depan.
paling tidak untuk dalam waktu 20 tahun mendatang itu kayak apa sih wujud LAC. Ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Tapi sampai sekarang putri ini belum. Kalau kita ditanya mau kemana LAC dibawa, kita nggak akan tahu. Bahkan posisi kita nggak tahu. Apa yang kita lakukan saat ini hanya menuruti nafsu. Maunya gini, maunya gini. Tapi sasarannya nggak jelas. Salah satu sasaran wujud LAC yang akan datang kemudian dirumuskan dalam rencana induk LAC. Ini adalah upaya untuk menentukan mau dibawa kemana LAC. Tapi sasaran global tadi belum. Hanya satu aspek yang sudah kami amankan, yaitu selamat. Parameter selamat kita angkut tersendiri yang akan dikemas dalam rencana umum nasional keselamatan. Nah ini, kalau ini rencana RUNK nggak kita bahas karena belum waktunya. Yang akan kita bahas adalah rencana induk. Jadi ada dua dokumen perencanaan yang sangat penting yang dilahirkan berdasarkan undang-undang. Dua-dua yaitu dokumen rencana induk yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan RUNK juga yang ditetapkan dengan presiden. RUNK sudah hampir jalan Pak, tapi rencana induk sekarang ini sedang diproses. Ini mengenai perencanaan Pak. Nah ini sistem LAC kita sudah punya. Istilah sistem LAC nasional, provinsi dan sebagainya. Tapi belum ada penjabarannya. Yang sudah hanya dikategorikan LAC nasional itu ada untuk antar kota maupun perkotaan, termasuk jaringan LAC nanti ada. Nah, ini penting kami sampaikan dalam pembinaan. Dalam Undang-Undang 22, pembinaan itu dikelompokkan dalam 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Satu-satunya undang-undang yang lingkup kegiatan pembinaan ada perencanaannya hanya undang-undang LAC. Yang lain hanya pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Undang-undang LAC mendapat tugas untuk merencanakan sistem karena di Undang-Undang LAC ada amanat untuk mengintegrasikan sistem transport. Ini poin pertama yang perlu kita perhatikan. Poin kedua adalah ternyata pembina LAC itu mencakup banyak kementerian. Akan di sini ada 5. Nanti di dalam keselamatan masih ada. Persoalannya adalah siapa yang akan menjadi master koordinator. Ini yang perlu diutarakan, dirumuskan lebih jelas bagaimana mengatur PP pembinaan. Pada saat kalau nggak ada undang-undang baru, maka perlu ada PP pembinaan. Tapi sekarang kita belum punya. Bagaimana mengatur penyusunan rencana, perumusan sasaran, sebagainya. Oke. Pak Ripno, hanya sekedar ingatin aja, Bapak sudah lebih dari 30 menit, tapi ya monggo sesuai kebutuhan Bapak. Iya Pak, iya Pak. Tapi ini hanya sekedar, nanti yang lain saya tinggal Pak. Ini hanya sekedar untuk menyampaikan bahwa pembagian wewenang kita tidak punya kewenangan kita dalam penegakan hukum itu ada pada Polri, bukan kita. Ini perumusan jaringan. Ini hampir sama dengan di Undang-Undang 14. Saya langsung aja ke Pak, hasil pertimbangannya saya pikir kita. Ini hierarki jaringan. Rencana induk LAC itu terbagi dalam 4 kategori hierarki, ada tataran nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian untuk nasional itu dibagi 3 Pak. Tapi yang pokok sebetulnya ada antar kota dan yang kedua adalah untuk perkotaan. Yang kita susun sekarang adalah yang antar kota. Kemudian apa muatannya? Satu adalah perakiraan perpindahan orang dan barang
itu demand forecast-nya apa. Yang kedua adalah modal split. Yang ketiga adalah assignment pada masing-masing simpul pelabuhan, di mana nanti dari assignment itu nanti akan ditentukan di mana lokasinya akan ditempatkan, semua simpul hierarkinya kayak apa, kapasitasnya kayak apa, kemudian rencana kebutuhan untuk menghubungkan itu simpul ke hinterland, ada ruang lalu lintas yang harus dibangun untuk menghubungkan itu ke hinterland. Untuk apa RI-JLHJ? Untuk pengembangan LHJ nasional, untuk integrasi antar moda, untuk menyusun rencana umum. Intinya adalah bagaimana membangun terminal, membangun pelabuhan, itu dasar hukumnya adalah rencana induk JLHJ. Bahkan perkereta apian cepat, Bandara Kertajati, Patimban, semuanya harus berinduk pada ini. Harusnya. Ini dokumen perencanaan yang diperlukan. Sasaran dan arah kebijakan tadi telah disampaikan, itu akan diturunkan dari RT-RWN, kemudian rencana induk itu juga akan diturunkan dari RT-RWN. Ini yang perkotaan, nah ini perkotaan itu untuk apa? Untuk perkotaan yang kawasan aglomerasinya melebihi wilayah tingkat 1. Nah, ini implementasinya. Kami akan sekarang sedang disusun Pak, ini rapor presnya, ini sesuai tentang tubuhnya, kemudian nanti ada ini yang diatur pengertiannya dan untuk apa itu akan dibangun. Oke, ini pasal 3 itu berkaitan dengan apa? Dengan fungsi dari rencana induk LHJ, semacam ini sesuai dengan undang-undang. Kemudian ini lampirannya, materi-materi yang harus diaju, sekarang dalam proses. Ini kira-kira yang terkait dengan apa, materi rencana induk. Nah ini yang dari Pak Gede. Kebetulan saya diminta Pak Gede untuk membantu, maka saya mengangkat ini menjadi suatu materi, di mana esensinya adalah, sebetulnya yang dituju adalah ini. RI-JLHJ itu adalah sementara karena undang-undangnya masih undang-undang 22. Harusnya ini nanti undang-undangnya bisa bikin PP tersendiri atau undang-undang tersendiri. Kita bisa loncat. Ini masih banyak Pak. Nanti saya jelaskan dulu ini ya. Ini perlu saya jelaskan di sini karena peraturan perundang-undangan kita itu masih timpang terkait dengan perencanaan. Kita ujuk-ujuk. Jadi kita itu ibarat bangun gedung. Bangun gedung harus ada gambar. Gambar itu dirumuskan dalam rencana tata ruang. Secara indikatif, kemudian diturunkan menjadi rencana induk transportasi atau RI-JLHJ sebagai desain gambar gedungnya, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana pembangunan. Rencana kerja membangun sistem transportasi itu baru mengacu pada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang SPPN. Kita saat ini adalah membangun gedung tanpa gambar. Suka-sukanya, akibatnya seperti yang kita lihat sekarang, menyusun kereta api cepat nggak pakai gambar transport Pak. Patimban bikin nggak pakai gambar, Kertajati bikin nggak pakai gambar. Gambarnya adalah gambar nasional, tidak sepotong-sepotong semacam itu. Kira-kira dari saya itu mungkin Pak Gede bisa menambah apa yang terkait dengan ini Pak. Ini konsep yang Bapak sampaikan. Sekian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ripno. Saya lihat materinya sangat bagus ya, dan banyak hal yang mungkin kita bisa digunakan. Pak Gede mau menambahkan Pak Gede, silakan Pak Gede.
sebelum kita Baik. sebentar. Terima kasih Pak. Saya mungkin pertama jika diperkenankan Pak moderator Pak Ya, mesti Wendy. nyariin kamar juga dong. Tolong di silent ya, adik-adik tolong di silent. Aku kamar udah. Aduh, berat juga. Gupol. Saya lihat siapa nyarinya. Oke. Oke deh, saya. Gupol. Baik. Lagi deh, silakan. Terima kasih Bu. Oke, makasih Pak. Jadi pertama Pak, mungkin tidak hanya langsung lanjut ke RITN, tetapi saya akan mencoba memberikan pandangan-pandangan Pak. Kebetulan sudah hampir 2 tahun saya di Inspektorat Jenderal, sehingga saya bisa memberikan oleh-oleh ke bapak-bapak ya. Saya kira Pak Wendy mendahului saya di Irjen, juga mungkin juga punya pandangan yang lebih kurang sama. Saya akan awali dengan menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Pak Wendy, senior moderator, Pak Ripno, mentor saya ini Pak Ripno, dan semua yang hadir, para senior yang luar biasa ya, selalu membuat kegiatan pagi weekend ini menjadi ajang pemikiran yang bagus ya. Yang kedua, saya mohon izin menyampaikan ini selaku pribadi. Sehingga kalau saya salah kata, salah ucap, itu karena ya saya sendiri gitu ya, bukan membawahi institusi ataupun pandangan-pandangan dari struktural. Izinkan yang ketiga saya ingin menyampaikan secara komprehensif saya Pak. Menurut yang saya ketahui, yang ingin saya sampaikan mungkin nggak terstruktur, tapi saya akan sampaikan secara sporadik saja, yang mungkin mengalir dari apa yang saya pikirkan Pak. Yang pertama saya menyorot dari aspek manajemen. Pada aspek manajemen Pak, pertama mengenai planning, perencanaan. Nah tadi Pak Ripno selalu dari dulu Pak, sejak 20-30 tahun yang lalu mungkin, selalu pertanyaan yang sama muncul. Mau dibawa kemana? Kenapa kita nggak pernah bisa membentuk itu? Apa yang salah? Nah, saya akan mencoba melihat dengan masa kerja sudah 30 tahun sekarang ini, dari aspek perencanaan misalnya. Ternyata yang perlu kita pikirkan adalah pertanyaan ini, apakah perlu ada perencanaan? Itu yang pertama harus kita jawab. Yang kedua, apakah harus dilakukan suatu forecasting? Nah, RITN itu kalau nggak salah sudah sepakat tidak melakukan forecasting. Prof. Dikun dengan Pak tim ya dan dari Pak Hermanto Dardak juga sepakat. Ada Pak Hermanto di situ, juga ada Pak Budi Suitno, sepakat tidak melakukan forecasting. Ditetapkan saja kondisi ideal tanpa budget constraint, apa yang kita ingin tuju. Ya. Cuman variabelnya variabel ekonomi. Kemudian baru diurut ke belakang, disebut dengan backcasting. Jadi bukan forecasting, sudah move. Berubah dari fungsi forecasting menjadi fungsi atau menjadi cara atau metode backcasting. Mengapa demikian? Nah, kita di Itjen sangat sering mengetengahkan, kita tidak akan bisa lepas dari kondisi namanya VUCA, ya volatile, ya uncertainty, complexity, dan ambiguity. Seluruh negara berkembang begitu. So untuk apa kita perencanaan? Wong situasinya udah VUCA. Nah, ini pemikiran. Oleh karena tadi mungkin sehingga nggak perlu kita forecasting. Kita tetapkan tujuan kita apa. Nah kemudian lagi lebih detail misalnya, semua perencanaan transportasi kita berawal atau sangat mengedepankan teknisnya adalah 4-step model, ya. Perlu nggak itu masih kita lakukan? Jangan-jangan Pak Cuk dulu sudah mengetengahkan dynamic modeling. Ya. Kenapa kita nggak lanjutkan itu? Bahkan lebih jauh lagi ada namanya scenario planning yang tadi bisa mengakomodasi situasi VUCA tadi. Nah,
hal-hal teknis ini rasa-rasanya berkontribusi terhadap pertanyaan Pak Ritno tadi. Mau dibawa kemana? Nggak pernah kita tahu. Nggak pernah nyampe kita mau bawa kemana perubahan ini. Ya karena tadi, salah satu dari aspek perencanaan baru seperti itu. Kemudian dari segi organizing. Tadi saya diskusi banyak, bukan diskusi deh ya. Artinya pemanasan dengan Pak Dedi tadi. Kita lihat cukup kecil saja. Ya. Tadi saya sampaikan di Biro Perencanaan yang mengampu tugas perencanaan. Itu nggak murni perencanaan. Di Direktorat Jenderal, mana ada fungsi perencanaan. Hanya kepala bagian perencanaan yang itu khusus mengenangani masalah short term planning ya, yaitu ya ngurusin program lah gitu ya. Nah, sehingga tidak mungkin kita akan bisa mencapai tujuan tertentu yang kita inginkan, yang kita capai berdasarkan undang-undangan gitu. Apalagi dalam konteks mengintegrasikan. Nggak sempat, Pak, organisasi kita ini kalau sampai sekarang sehingga sampai saat ini seperti itu, tidak akan pernah bisa touching sampai ke tingkat perencanaan. Pasti ke tingkat programming. 99% energinya habis di situ gitu ya. Nah, lebih jauh lagi akibatnya apa? Pada saat kita mengeksekusi, kalau kita lihat sekarang kacamata Itjen saya melihat mereka 99% habis waktunya hanya untuk bagaimana program yang tadi perform ya, mencapai tujuannya. Salah satunya apa indikatornya, Pak? Ini yang saya sedih. Hanya untuk mengejar daya serap, coba. Ini fakta berhubungan loh, Pak, yang saya heran juga. Tapi saya sudah bisa melihat mengapa itu terjadi. Ya karena dari hulu perencanaan juga nggak pernah matang. Sehingga bulan Oktober, start Oktober sampai Desember, kita jungkir balik atas kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu hanya untuk menaikkan daya serap. Which is itu, ya saya nggak mengatakan itu silly ya. Tapi itu fakta, karena itu menjadi potret. Nah, kita mati-matian berjuang untuk mencapai anggaran yang besar, karena program kita besar, even kita punya planning yang bagus misalnya. Kalau tidak itu dengan budgeting yang bagus, yang kuat, tidak akan mungkin. Nah, budgeting yang kuat ini, indikator perolehannya adalah dari daya serap. Jadi memang betul, daya serap itu menjadi kunci gitu ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita harus berjibaku seperti itu? Nah, Itjen melihat insight apa? Salah satunya dari hulu, Pak. Dokumen perencanaannya ada hingga saat ini, Bapak. Para senior saya hormati. Sampai saat ini, itu sampai bulan Oktober pun masih sekitar 40-50% tidak siap dokumen perencanaan. Coba. Kalau awal DIPA turun sekarang ini, Pak, saya berani jamin 75% belum siap. Itu data empirik. Setiap tahun rata-rata 70% dokumen perencanaan tidak siap. Nah, kalau ini nggak siap, bagaimana kita melelang? Dilelang, lelangnya ala kadarnya. Begitu jalan, begitu dilelang tidak bisa jalan. Kenapa? Lahannya belum siap, lahannya belum dikembalikan, lahannya belum clean and clear. Even dokumen perencanaan belum ada sama sekali. Nah, jadi itu sebuah apa ya, menjadikan kita harus berjibaku seperti itu. Ini kita udah ngomong mengenai budgetingnya. Belum lagi kalau Pak Dedi tadi mengatakan, sudah saatnya kita harus bergeser. Tidak APBN penuh gitu ya, APBN side, tapi juga non APBN. Itu betul, Pak. Salah satunya yang sudah berhasil non APBN itu baru beberapa saja gitu ya. Persentasenya kecil ya. Ya, proses KPBU begitu lamanya. Ya. Tidak ada KPBU yang di bawah 2 tahun hingga saat ini. Itu udah hebat gitu ya. Kerjasama dengan badan usaha. Nah, lagi-lagi apa ini sebabnya? Di organizing, Pak. Lembaga kita yang mengelola itu adalah berkaitan dengan kerjasama internasional, which is bukan kaitan dengan perencanaan. Namanya FKKI ini ngomong di Sekjenan ya, ngomong kementerian. Karena
view-nya adalah mengenai kerjasama, maka tidak ada staffing di sana yang berkaitan dengan perencana. Hanya bisa bahasa Inggris. Gitu. Ini contoh, Pak. Ini fakta. Sebuah kelembagaan sebesar Kementerian Perhubungan yang punya jualan lebih dari 300 triliun, Bapak Ibu bisa bayangkan, lebih dari 300 triliun yang akan kita jual, yang kita dagangkan, kerjasamakan, itu diampu oleh sebuah bagian. Hanya 2 kepala seksi, ngomong staffing, 1 seksi bisa kita hitung. Sekarang seksi pun hilang. Bagaimana? Nah, compare to misalnya PU. Di sana Direktorat Jenderal. Mungkin di sana 1.000 triliun barangkali ya. Kita 300 triliun, which is 3 kali lipatnya di sana. Tapi dia ada Direktorat Jenderal yang begitu kuat dan konsekuensinya staffingnya juga sangat mumpuni. Karena bukan kerjasama internasional gitu ininya. Nah, oleh karenanya lah budgeting tadi tetap kita masih berjibaku menggunakan rupiah murni atau budget dalam negeri paling banter melalui SPSN. Nah, itu pula yang mengakibatkan kita apa? Selalu mengejar daya serap. Karena itu menjadi raport untuk bisa mendapatkan anggaran selanjutnya yang lebih besar atau bisa menjadi lebih kecil. Kenapa 30? Dari dulu kita minta 45-50 triliun, sekarang menjadi 30-an triliun, bukan karena semata-mata COVID. Karena memang kita nggak perform. Dikasih 40 triliun, kita mampu cuma 85%. Nah, baru kali ini nih, saya bisa melaporkan, 2 tahun berturut ini kita lebih dari 92%. Sekarang tahun ini ditarget 95% minimum oleh Menteri Keuangan. Which is kita harus di atas 95. Nah, untuk mencapai itu ya tidak mudah tadi. Hulunya tadi perencanaan lagi yang tidak ini. Nah, itulah benang kusut yang harus kita bedah sekarang ini. Ya. Sehingga apa? Memiliki fungsi staffing tadi juga menjadi fungsi yang ini sangat kritikal ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, itu mungkin dari pandangan saya kalau kita ingin memberikan kontribusi pemikiran dari segi aspek manajemen yang kita kenal dengan planning, organizing sampai staffing dan controlling ya. Kemudian kalau kita lihat aspek legal, Bapak Ibu sekalian, saya melihat dari kacamata keijenan, rasanya belum atau masih banyak yang perlu kita lihat kembali ya. Even dalam Undang-Undang 22 ya di bidang LHC ini, apakah iya masih seperti itu undang-undangnya? Saya menghujam sekarang ke LHC. Menurut saya sudah nggak benar undang-undang LHC itu, Pak. Mengapa? 80% yang diatur mengenai penumpang, Pak. Which is to orang, passenger transport. Nah, dunia sekarang, sejak tahun 90-an saya sekolah di Inggris, penumpang itu sudah dideregulasi. Udah dilepas pada market. Gitu. Yang kita atur sebenarnya logistik atau barang. Undang-Undang 22 sangat tidak banyak mengatur tentang logistik. How come kita bisa mengatur logistik? Kalau undang-undang sendiri tidak banyak yang touching, gitu ya. Tidak banyak menyentuh. Gitu. Nah ini pemikiran Pak. Makanya ini saya kaitkan dengan kegalauan Pak Ritno dari dulu, dari tingkat kabag yang saya tahu, saya pensiun sekarang. Ya saya juga demikian. Kenapa kita nggak pernah mencapai tujuan yang kita inginkan? Ini menurut pandangan saya jejak ke belakangnya seperti itu. Undang-undang LHC sendiri tidak bisa kita pakai untuk mencapai tujuan itu. Ya. Terminologi saja. Apakah masih ada namanya LLAJ itu apa iya gitu. Sepanjang LLAJ menjadi terminologi, maka tadi di organizing akan ada lalu lintas, akan ada angkutan gitu ya. Padahal kalau kita ubah LLAJ menjadi transportasi jalan akan berbeda. Di sana akan ngomong services, di sana akan ngomong safety, di sana akan ngomong sistem.
Mungkin 3 direktorat cukup, Direktorat Jenderal Transportasi Jalan itu. Direktorat Perencanaan yang ngurusin sistem, Direktorat Pelayanan, Direktorat Keselamatan. That's it. Nah ini pemikiran kita kalau kita lihat dari aspek legal saja, salah satunya itu. Belum yang lain. Kereta api misalnya, nih Pak Wendy pernah dapat amanah di kereta api. Saya selalu ngeritik kereta api, Pak. Dalam konteks juga saya sebagai Ijen. Saya katakan, Undang-Undang Kereta Api mengatakan apa? Jaringan itu ya minus simpul. Technically di mana-mana namanya jaringan itu ada link and node. Teknik. Ya kan aspek legalnya kan di fungsi operatif. Linknya adalah fungsi pemerintah. How come? Karena pemerintah itu katanya bertanggung jawab di bidang prasarana. Nah, prasarana itu adalah link and load. Undang-undang ini kembali di bidang perkereta apian. Oleh karenanya, saya kalau setiap memberikan dalam konteks pemantauan, bukan audit ya Pak, saya selalu mengkritisi. Kenapa? Simpul. Kenapa kita membangun stasiun? Bekasi kita bikin 150 bikin. Boleh dibuat, mungkin harus konsesi. Nah, ini contoh-contoh aspek legalnya. Kemudian lagi, di dalam undang-undang laut misalnya, kita lihat, di sana ada kritisi yang sangat tajam, bahwa belum bisa memajukan Port Integrated Network. Konteks teknik hanya PN-nya. Udara juga demikian. Sekali sekarang. Ini masih ambigu di sini, Pak. Dan selalu mendiskusi dengan para direktur prasarana. Saya challenge mereka. Menurut pandangan Anda apa? Saya bilang. Masihkah kita stick pada kebijakan hub and spoke? Atau kita nggak sama sekali? Nah, buktinya apa? Probolinggo langsung ke Barcelona, Pak. Pelabuhan Probolinggo. Gimana Pak Gede? Masih ini waktunya? Halo, Pak Gede? Pak Sahar, dengar saya enggak? Pak, Oke, kalau gitu Pak Gede yang kelihatannya itunya. ada saya jaringannya terputus ini pakai HP Pak, bagaimana Pak? Oke, kalau gitu nggak apa kita cukupkan. Saya kira bagus. Suara Pak Wendy bagus. Saya bagus. Pak Gede kalau bisa mengenai pertama waktunya, yang kedua suara Pak Gede putus-putus hilang. Oh gitu Pak ya. Waduh, saya mohon maaf kalau gitu Pak. Tapi demikian Pak, pandangan-pandangan saya yang kesimpulannya untuk menjawab atau memberikan pandangan pertanyaan Pak Ritmo tadi, kenapa kita nggak pernah tahu kita bawa kemana? Kedua, kenapa kita nggak pernah tahu kita menuju kemana, gitu ya? Dan kenapa kita nggak pernah nyampe? Itu Pak, yang saya lihat dari sekolah saya 30 tahun di Kementerian Perhubungan, kemudian sekarang saya diberi tugas mengawasi sehingga saya bisa melihat lebih wider lagi, ya, helikopter view, saya lihat seperti tatarannya. Which itu tidak terjawab hingga saat ini. Nah, saya mohon para senior memberikan pandangan kegalauan kami itu mestinya kita harus mengarah kemana, gitu ya. Itu Pak. Demikian Bapak, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Pak Gede, luar biasa, dan terima kasih juga atas kesediaannya nih ikut sharingan. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita buka ya kesempatan, tapi ini kan begini, saya mungkin garis bawahi dulu satu hal, bahwa baik Pak Ritno,
saya, Pak Dedi, dan bapak-bapak lain semua, termasuk juga Pak Gede, ini semua yang ikut berproses di masa lalu gitu. Jadi apa yang tadi disampaikan, apa itu namanya, misalnya kita merasakan kok sampai sekarang kita masih belum apa ya, belum jelas mau dibawa kemana. Undang-undang 22 LHJ itu belum bisa menjawab tantangan. Jadi bukan berarti pada saat itu tapi memang semua aturan itu ada zamannya. Nah, itu zaman yang sekarang mungkin harus kita review lagi supaya inovasi. Jadi tolong nih terutama untuk adik-adik anak-anak kita taruna ini ya. Jadi ini merupakan self introspeksi dari bapak-bapak, dari para senior ini sekalian gitu. Nah, dengan demikian saya membuka kesempatan untuk kita semua bicara. Mungkin saya serahkan dulu kepada Pak Dedi nih, yang dari tadi di awal juga udah mulai pemanasan. Pak Dedi Darmawan, bangga Pak. Pak Wendy, mohon maaf ada Pak Yusuf gitu. Iya, tadi ya oke, Pak Yusuf nanti Pak Dedi. Oke, baik. Kalau gitu saya singkat saja. Ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Ritno tadi, sangat komprehensif dan padat. Betul-betul teksturnya itu terasa bagaimana ya, meleleh di lidah begitu. Begitu padat dan komprehensif. Kemudian apa yang disampaikan Pak Irjen, saya tidak sebut Pak Irjen, Pak Gede tadi, itu luar biasa. Beliau itu seperti bapaknya dari Pak De Ripno. Begitu menyayangi Pak Ripno dengan kegalauannya. Saya kira memang betul. Jangankan Pak Gede ya yang memang bidangnya di transportasi darat. Saya sendiri yang tidak tahu apa-apa dengan transportasi darat itu selalu bersedih hati kalau mengingat kegalauan Pak Ripno. Betul. Tapi satu usul yang disampaikan oleh Pak Gede itu luar biasa, menyangkut aspek legal. Harus dimulai dari sana. Saya tanya ya kepada Ripno, kenapa kita tidak berani mengusulkan perubahan undang-undang lalu lintas angkutan jalan? Kenapa gitu loh? Membiarkan sesuatu yang kita galau, tidak berani mengusulkan untuk perubahan. Dan kalau nanti kita mengusulkan, masukkan di sana kegalauan Bapak. Siapa yang bertanggung jawab mengurusi semua aspek tentang transportasi darat yang terbagi di berbagai kementerian itu? Sebutkan dengan tegas, Presidenkah? Atau kalau menurut saya beranikan Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan bertanggung jawab mengkoordinasikan bla 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 segala macam yang ada di dalam situ. Berani. Kita jangan seperti menerima begitu saja jalan dibangun oleh PU. Nanti pelabuhan dan bandara juga dibangun oleh PU. Kita beranikan, boleh mereka yang bangun, boleh polisi yang ngurus Rebowes, tapi kita yang bertanggung jawab mengkoordinir semua. Kementerian Perhubungan. Terus tadi yang disampaikan oleh Pak Gede bagus sekali itu. Kita memang memerlukan restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan. Tidak begitu-begitu saja keluar dari dunia nyaman kita. Saya kira itu saja dari saya, Pak Wendy. Pak Yusuf sudah siap di sana untuk menyampaikan masukannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf udah senyum-senyum ini. Kan bagus diberi penghangatan oleh Pak Dedi. Nah, Pak Yusuf, enggak Pak? Oke, terima kasih Pak Denny. Suara saya bisa kedengaran? Dengar Pak. Oke, terima kasih Pak. Hari ini saya juga merasakan luar biasa kumpulan kegalauan-kegalauan. Kalau saya boleh katakan dari Pak Ripno, Pak Gede Pasek, apalagi Pak Denny tadi ya. Pak Dedi yang semuanya galau. Kenapa sih? Dan kegalauannya itu kelihatannya pada persoalan yang sama, yaitu Undang-Undang LLHJ. Bahkan tadi banyak sudah teromong, bukan bilang LLHJ, tapi Undang-Undang transportasi darat. Seperti apa sebetulnya suasana kita ini sekarang? Transport dasar atau Undang-Undang LLHJ katakanlah begitu. Kalau transportasi itu adalah satu sistem,
Di bawah sistem tentu subsistem. Subsistem pelayaran, subsistem penerbangan, subsistem perkeretapian, dan sekarang subsistem katakanlah LLAJ yang kita mau dengan ganti transportasi darat. Di antara keempat subsistem itu, yang paling strategis sebetulnya itu yang darat. Darat itu yang merekat semua yang lain. Semua yang lain itu tergantung kepada transportasi darat. Dialah perekatnya. Tidak ada orang naik pesawat terbang langsung ke rumahnya, itu nggak ada. Mesti lewat darat. Berlayar dengan kapal, tidak bisa langsung ke rumahnya. Mesti lewat darat. Begitu juga dengan kereta api. Paling strategis. Tapi sekarang kondisinya, darat itu kehilangan besar sekali dengan Undang-Undang Nomor 22 itu. Kita terpuruk, kehilangan banyak sekali. Kalau pelayaran, apa di sana ada pembinanya itu 4 instansi? Enggak. Pembinanya satu-satunya ya Menteri Perhubungan. Apakah di penerbangan pembinanya ada 3, 2, 4? Enggak juga. Hanya Menteri Perhubungan. Apakah di perkeretapian itu pembinanya lebih dari 1? Enggak. Tetap Menteri Perhubungan. Lah kok LLAJ dibina rame-rame sampai 5 instansi, padahal kita yang paling strategis di antara keempat sistem subsistem transportasi. Kehilangan banyak kita, terpuruk kita di situ. Itu yang kita membuat galau. Dari undang-undang yang ada ini, dari keadaan terpuruk itu, kita malah berpikir untuk melaksanakan, membenarkan, menjabar-jabarkan Undang-Undang 22 yang secara berpikir jadi salah terus. Di mana letak salahnya? Antara lain kalau kita mau bicara operasional, bicara pengawasan lalu lintas, kita sudah akan dikatakan kita berpikir kuli. Lepaskan saja itu penegakan hukum, pengawasan di bidang LLAJ, karena itu berpikir kuli. Saya pikir pola berpikir yang seperti itu tidak tepat. Bukan hanya di LLAJ, di kehutanan, di instansi yang lain itu ada PPNS-nya. Loh, kita sekarang mau membuang itu, nggak perlu lagi PPNS. Serahkan saja sama polisi, karena itu berpikir kuli. Tanpa adanya satu pengawasan, kita itu tidak akan jalan apa-apa yang konsepsi atau peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi kalau berpikir untuk menjabarkan Undang-Undang 22, terus lagi, tapi terus dari sumber yang salah. Undang-Undang LLAJ nomor 22 itu, saya sudah pernah katakan, bahkan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di mana letak bertentangannya? Kata Undang-Undang Dasar, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tegas itu Undang-Undang Dasar kita. Penerbangan dikuasai oleh siapa? Oleh negara. Pelayaran dikuasai oleh siapa? Oleh negara. Perkeretaapian dikuasai oleh siapa? Oleh negara. LLAJ dikuasai oleh siapa? Bukan oleh negara. Nyebutnya bukan begitu. Bahkan di sana seperti dibalik. Negara bertanggung jawab atas LLAJ. Bukan dikuasai oleh negara, malah negara bertanggung jawab. Kalau ada tubrukan, negara bertanggung jawab. Mobil masuk jurang, negara bertanggung jawab. Apa begitu? Apa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu? Ya. Kemudian tentang kementerian-kementerian. Kementerian itu hanya melaksanakan satu bidang saja. Bidang tertentu istilahnya. Bidang tertentu itu ada, kalau kementerian ya 34 misalnya. Setiap kementerian itu hanya satu. Kita itu bidangnya
bidang tertentunya namanya transportasi. Nah, sekarang kita harus berpikir, kenapa di Undang-Undang LLAJ tidak bidang tertentu yang diatur situ? Kenapa orang perindustrian jadi pembina di LLAJ? Dia sudah tidak satu lagi, tidak bidang tertentu. Kenapa Menristek itu juga menjadi pembina di LLAJ? Lebih dari satu, bukan bidang tertentu. Banyak pasal-pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Lebih rusak lagi karena dibagi-bagi kita itu tumpang tindih. Lebih lagi nanti kaitannya dengan otonomi daerah. Jadi kegalauan-kegalauan kita itu sumbernya itu ya cuma undang-undang itu. Jadi kalau kita mau benar, mau terlepas dari kegalauan, perjuangan persis yang kata Pak Dedi tadi. Undang-Undang 22 harus diganti. Begitu, itu yang harus kita pikirkan. Tadi Pak Ripno juga kalau bisa itu undang-undang jalan dengan undang-undang LLAJ itu ya disatukan karena itu satu moda transportasi darat. Itu yang perlu kita kerjakan, kita perjuangkan supaya itu yang terjadi. Jadi untuk menghilangkan kegalauan, Undang-Undang 22 harus dicabut. Arahnya ke sana, kira-kira sama seperti itu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf jelaskan. Jadi kayak dengar pidato. Ini dari Pak Dedi, Pak Yusuf ya kan, dari high level nih. Saya mau kasih kesempatan dulu sebelum lupa ini kepada cucu-cucu kita, karena kita lagi cucu kita Taruna. Karena kan tadi kalau hanya dengar sepotong, ya mereka kan juga nggak tahu sejarahnya. Dengar sepotong mereka akan bingung gitu. Loh kan undang-undangnya kan yang buat kan bapak-bapak juga gitu kan. Terus kok begini gitu. Nah itu biar dikasih kesempatan beliau anak-anak ini bertanya supaya meringankan juga tugas Pak Sahar sama tugas Pak Niko di kelas. Silakan Pak Sahar, Tarunanya kalau mau bertanya. Ya, terima kasih. Monggo, Mohon izin, Pak. silakan. Kalau yang bertanya, silakan. Siapa? Mohon izin, Pak. Saya kasih Taruna dulu ya. Siapa nih? Siap izin, Pak. Oke, ya, sebut namanya, silakan. Mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Haris Menandar, Notar 2011157, asal PTDI STTD Bekasi. Saya adalah Taruna dari Bapak Sahar Andika. Mohon izin Pak, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Suripno. Berdasarkan paparan dan penjelasan tadi, saya ingin bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan perencanaan induk LLAJ ini sampai dengan sekarang belum terwujud, Pak? Mohon izin arahannya, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Yes, oke, makasih. Ada lagi Pak Sahar, satu lagi ya itunya. Muridnya. Ya, Taruna silakan kalau masih ada yang lagi. Taruna silakan. Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, kalau nggak ada saya kasih Taruna juga, tapi Tarunanya udah sangat senior ini. Tarunanya namanya Pak Desmond. Pak Wendy, dari ITL juga ada mahasiswa itu banyak, Pak Wendy. Oh iya, silakan Pak. Kalau Silakan Pak. Silakan yang muda dulu Pak, yang tua nanti. Oke, kalau gitu Pak Tarunanya. Silakan dari silakan Pak Prodi Transportasi ITL Trisakti. Adik-adik. Silakan. Itu dek bicara itu adik-adik, ayo. Oke. Karena bicara. Nggak usah itu kali ini kesempatan untuk bicara langsung kepada narasumber yang ininya, yang aslinya. Ayo adik-adik silakan. Saya aja kepengen tanya, cuma karena nggak boleh aja mau di moderator, jadi nahan diri. Ayo Afifah. Ayo Afifah, ayo Afifah. Ini dosennya hadir nih Afifah. Nah itu dinilai loh Afifah, ayo. Dosennya hadir nih, dosen kebijakan Pak Denny, dosen dana transportasi Desmond. Nah itu. Yo, jangan ini. Ayo Afifah. Ayo Afifah, pertanyaannya bagus. Mahasiswi cerdas ini. Mana tuh Afifah? Afifah. Rizka Nabila, yo Rizka Nabila. Nah, ya mahasiswanya Pak Desmond. Ahmad Fauzi juga. Tuh.
Monitor nggak ini mereka nih, woi? Iya, Elvina itu Paling mahasiswa paling, semua nih Pak. Pak Denny, mahasiswa saya semua ini. Rasanya bicara Elvira, mau tanya Elvira, silakan Elvira. Hana Sabita tuh, ayo nanya Hana. Jangan tanya dosennya aja Hana, tanya Pak Ripno. Pak Ripno dosen juga. nah. Dosen juga. Oke, Atau ada Pak Niko, Pak. Pak Niko nih ketua prodi S2. Monggo Pak Niko. Kalau nggak kalau mudah, jangan kita buang waktu kita tinggal setengah jam. Ya, kalau gitu izin saya nanya dulu boleh nggak Pak? Iya, Bukan nanya sih, betulan. menanggapi. Nah, silakan. Pak Wendy, Iya, saya Pak. ingin berbagi Pak Wendy. Tadi saya mendengarkan Pak Gede Pasek Suardika ya, membicarakan hub and spoke. Ya, sebetulnya memang secara teori ya, itu hub and spoke itu memang paling efisien. Cuman secara mekanisme pasar, ini tergantung kepada perkembangan nilai komersial. Makanya kalau menurut saya, kalau pemerintah memang mau konsisten dengan kebijakan hub and spoke, dia harus menjalankan juga kebijakan ekonominya seperti apa, kebijakan keuangan seperti apa. Jadi harus didorong untuk menuju kebijakan hub and spoke dengan insentif. Misalnya, create kebijakan hub and spoke untuk landing fee di suatu bandara udara yang memang jarang dikunjungi menjadi lebih murah, ya kan? Penumpang passenger service charge-nya domestiknya lebih murah. Nah, itu akan mendorong airline untuk menghitung kembali secara komersial, karena dua hal ini. Satu, kebijakan ekonomi yang sifatnya itu jangka panjang. Satu lagi kebijakan keuangan untuk viability daripada airline untuk hidup, dan demikian juga bandar udara. Jadi kalau sementara pemerintah tidak membuatkan insentif, atau sementara Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II tidak melakukan two tiers pricing, artinya dua level harga, bahwa harga itu tidak hanya dibayar oleh pengguna, tetapi dibayar juga oleh penikmat akibat dia mendatangkan penumpang. Nah, ini harus yang oleh pemerintah dipetakan. Hub-nya di mana, spoke-nya di mana, dan apa yang didorong. Nah, untuk hal ini barangkali, karena di sini ada ITL Trisakti, ada PTDI STTD ya. Mungkin ini perlu diteliti nih Pak. Apa yang menyebabkan hub and spoke ini tidak jalan sebetulnya? Kenapa? Insentif apa yang diperlukan untuk mendorong ini? Kalau tidak kan ini semacam dasolen saja. Desainnya nggak ada gitu. Ya kasihan nih kalau saya ngajar di Trisakti, selalu bicaranya antara teori dan praktek itu harus sejalan. Jadi jangan hanya teori, dan apa dukungan kebijakan begitu. Kemudian yang kedua mengenai saya tertarik dengan Pak Yusuf tadi menyampaikan bahwa yang merasa berkepentingan di jalan ini banyak sekali, hingga pembinanya banyak sekali. Kalau saya melihat dari perspektif yang positifnya saja, artinya kalau banyak pembina itu sebetulnya banyak kepentingan. Jadi kalau banyak kepentingan itu berarti kita menjadi menjadi panggung, ya, menjadi peran utama untuk jalan ini. Jadi kalau itu memang terjadi, harus usul kepada Presiden, Pak Presiden, harus ada koordinatornya pembina ini. Siapa koordinator pembina ini? Karena ini banyak kepentingan yang melibatkan diri. Nah, misalnya koordinator pembina dalam jalan itu udah pasti Menteri Perhubungan. Jadi semuanya itu harus tunduk kepada Menteri Perhubungan, baik kepolisian, kemudian siapa lagi tadi yang disebutkan oleh Pak Yusuf tadi, perindustrian, dan seterusnya. Seperti juga ada proyek namanya itu PJPK, Pak. Proyek Public Private Partnership. Itu kan PJPK-nya kan tidak mesti satu, ada PJPK gabungan. Nah, cuman PJPK gabungan itu harus menunjuk salah satu koordinator sebagai koordinator PJPK namanya. Jadi koordinator penanggung jawab proyek kerjasama apabila proyeknya itu mencakup multisektor. Jadi sebetulnya begitu aja. Menurut saya sih yang digalaukan oleh Pak Yusuf ini, sementara kita menunggu undang-undang transportasinya darat itu lahir, sementara itu aja kita usulkan. Kalau tidak ya galau terus.
Terima kasih Pak Wendy atas waktunya. Terima kasih Pak Desmond. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Suripno, apakah nih saya tahu nih yang membuka nih, saya yang membuka aja, kalau nggak buka saya nggak lihat soalnya wajahnya sedang Pak Wendy sedikit Pak Wendy. siapa nih suaranya? Pak Pak Denny. Denny, Pak. Pak Denny. Pak Denny. Pak Denny Siahan, ya silakan Pak Denny. Ya. Terima kasih Pak Wendy, Pak Yusuf, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Ya memang jalan ini ya agak ini ya, gampang dibagi ya. Misalnya dia kan paling lengkap di jalan, transportasi jalan sebenarnya. Kan ini tadi Pak Desmond hub and spoke, sebenarnya hierarki lah ya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Itu benar-benar clear ya di jalan ini. Tapi kalau di moda lain kan agak susah itu. Ada penerbangan kabupaten itu. Jadi nggak ada angkutan laut kabupaten, nggak ada itu. Jadi paling clear angkutannya, angkutannya juga sama clear kan itu. Ada AKAP, angkutan antar provinsi, antar kota, antar kabupaten. Nah, jadi bisa dibagi itu, baik di jaringan pelayanannya ya, atau trayeknya maupun jaringan prasarananya. Ya, kalau lihat jaringan prasarana itu memang itu kewenangannya tadi karena udah dibagi ya. Ada jalan nasional, ya kan PU. Jalan provinsi, gubernur, jalan kabupaten, ya bupati. Kalau nggak salah angkutannya juga izin-izinnya kan desentralisasi juga ya. Jadi mungkin itulah keterlibatan tadi ada berbagai pihak kelembagaan ikut menangani karena memang ada porsi-porsinya. Nah, belum lagi nanti dikaitkan dengan yang berkewenangan di tata ruang. Karena jalan itu kan sebenarnya merupakan urat nadi ruang itu. Jadi nggak akan ada ruang bisa dimanfaatkan dengan optimal kalau tidak ada urat-uratnya. Ya, urat-uratnya itu yaitu jalan tadi, prasarana itu. Jaringan prasarana. Ya. Nah itulah yang diambil tadi, saya pikir oleh PU, jaringan jalan nasional, ya, gubernur. Jadi itu Pak, mungkin itu agak sedikit, saya juga di Sistranasi itu agak repot juga itu mengkelaskan itu ya. Dilihat dari antar moda ya, jadi mana jaringan nasional gitu. Nah, karena nggak clear, misalnya kalau prasarana pelabuhan, mana pelabuhan nasional, mana pelabuhan wilayah, mana pelabuhan kabupaten kota itu. Sejauh itu belum bisa kita definisikan, maka penataan Sistranasi itu agak sulit itu. Jadi untuk apa namanya itu keseragaman lah antar moda itu. Kalau kita nggak ngomong nasional, karena kita di Sistranasi kan ada tataran transportasi nasional, nah, tataran transportasi wilayah ya provinsi, tataran wilayah tatrawil kota kabupaten. Nah di masing-masing moda itu mana masuk Tatranas gitu ya. Ya jalan itu jalan clear, jalan nasional udah jelas terdefinisi. Ya paling itu ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan ya udah apakah itu yang nasional utama kan gitu. Ini kesepadanan karena kita ngomong jaringan itu kan harus sekelas ya, level. Jadi saya pikir itu komentar saya Pak. Ya Pak Ripno, barangkali karena kita bisa melihat dari segi antar moda Sistranas ya. Demikian Pak Wendy, terima kasih. Nah, makasih. Aduh, saya bersyukur sekali bisa lihat Pak Denny face to face. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Denny. Face to face and voice to voice.
Akhirnya bisa kelihatan juga wajah Pak Denny kan, betul. Pak Dedi, salam. Salam hormat. Pak Ripno, hormat Pak Denny. sebelum saya kembali ke Pak Ripno, saya kasih 2 orang Pak ya. Itu ada Pak, Monggo, Pak. ada dari Pak ini, Pak apa namanya, ya, Niko. Pak Niko sama tadi saya lihat yang buka-buka terus, Pak siapa namanya nih? Pak Carlo, Pak Niko sama Pak Carlo, 2 tokoh darat nih. Nanti kita kasih kesempatan bicara dulu ya Pak ya, Pak Ripno ya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Nah, silakan siapa dulu, Pak Carlo dulu boleh kalau udah ini udah siap. Setelah itu Pak Niko nanti ya. Atau Baik, mana Pak Carlo dulu ya, silakan. baik Pak, Pak Wendy untuk kesempatan ini. Bapak-bapak di sini semua, waduh, saya baru ikut gabung nih kayaknya. Tapi ya, namun demikian saya pengen sekali karena Pak Ripno saya dengar akan menjelaskan RTJ itu, saya pengen sekali untuk sharing sedikit lah gitu. Tadi penjelasan Pak Ripno sudah cukup bagus, sudah cukup panjang lebar ya Pak ya, dengan hierarkinya, sejarahnya bagaimana dan lain sebagainya. Disambung Pak Gede Pasek juga tadi sudah menyampaikan ya permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini apa, dan Pak Yusuf juga, waduh kita tinggal Undang-Undang 22 dan lain sebagainya kita ganti, karena kita jangan kalau memang sudah salah kita ikuti terus. Pak Denny juga bilang tadi ya, sudah apa namanya katanya ya kalau kita harus berani. Nah kalau dari saya mungkin begini Pak, waktu kita menyusun Undang-Undang 22 itu mungkin sudah berdarah-darah lah kita. Ya sudah berdarah-darah untuk memperjuangkannya. Jadi cukup berat, Pak Ripno juga mungkin tahu persis bagaimana Undang-Undang nomor 22 itu. Sampai kalau dikatakan tadi pembinanya ada 5. Ya memang itu bukan gampang dulunya Pak. Untuk mengapa bukan gampang untuk memperjuangkan. Ya maunya kita memang tetap seperti itu. Ya tetap Menteri Perhubungan ada di situ. Tapi kalau saya Pak, tadi memang kalau di acara kita ini saya lihat memang kita kira-kira fokusnya rencana induk, jaringan, lalu lintas angkutan jalan. Kira-kira gitu ya Pak ya. Ya. Sebagai contoh sebenarnya kita sudah mempunyai Pak RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Bahkan transportasi Pak. Saya pernah di Jabodetabek sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan. Saya pernah di situ dan sudah menyampaikan ini bagaimana memang bersama Kepala Badan pada saat itu untuk memperjuangkan ini. Sampai itu ditandatangani. Ya, jadi transportasi Jabodetabek. Jadi bukan kita berbicara lebih kecil lagi, tetapi kita udah transportasi. Bahkan kita, saya pikir isinya cukup singkat. Jadi kalau Undang-Undang nomor 22 dan lain sebagainya, kalau kita kembali ke sana agak repot sekali, ya itu mungkin suatu hal yang besar, tidak suatu hal yang gampang untuk melakukan perubahan terhadap itu. Tetapi kalau saya maunya berangkat kita ya dari apa yang sudah ditetapkan itu ya berangkatlah kita gitu, karena perjuangan itu juga undang-undang itu bukan gampang. Jadi kalau saya ya udah memang ditetapkan seperti itu, kita terima dulu, kita susun dulu apa adanya. Nah ternyata bisa Pak, rencana induk transportasi Jabodetabek itu isinya singkat aja. Ya yang ditandatangani Presiden itu singkat saja, nggak terlalu banyak. Ya kalau Pak Gede Pasek tadi mengatakan biaya kita keluarkan, gitu ya Pak ya, biaya kita keluarkan. Kalau di Jabodetabek itu biaya masuk, ya hanya dia pertama dia menetapkan dari tahun berapa sampai tahun berapa maunya kita ini. Kalau di situ dikatakan 2018 sampai 2029. Di situ, itu di pasal 1, hanya 12 pasal Pak, hanya 13 pasal kalau nggak salah, iya 14 pasal dengan ini semuanya 14 pasal. Tapi di situ sudah clear semua, bagaimana pembina dan lain sebagainya, apa tugas kita di dalam dan lain, bahkan kepada tata ruang. Yang paling sulit itu pengalaman saya itu dengan tata ruang dan lain sebagainya. Jadi itu dengan yang dibicarakan juga bukan hanya apa, tetapi ada 14 pilar Pak. 9 pilar yang dibicarakan di situ. 9 pilar. Keamanan dan keselamatan transportasi ada. Jaringan ada. Sistem transportasi berbasis jalannya ada. Berbasis rel ada, integrasinya ada, kinerja lalu lintas ada, sistem pendanaan ada, keterpaduan transportasi tata ruang ada.
ramah lingkungannya ada, transportasi. Jadi cukup clear sebenarnya. Jadi waktu memperjuangkan ini memang cukup apa? Dan ternyata kita bawa ini semua gubernur tanda tangan. Gubernur DKI tanda tangan, Gubernur Jawa Barat tanda tangan, Gubernur Banten tanda tangan, Wali Kota tanda tangan, Bupati semua tanda tangan. Jadi semuanya clear untuk tanda tangan. Tinggal pendanaan. Waktu kita menjalankan ini memang pendanaan lengkap. Sudah ditetapkan 460 triliun pada saat itu. Nah, 460 triliun hanya untuk Jabodetabek. Dan sistemnya ya kita bukan apa, memang cara pendanaan itu bagaimana? Tadi kita udah bisa, ada badan usaha dan lain sebagainya. Ini yang kita apa? Jadi kalau saya melihatnya, mudah-mudahan kita sudah baca semua RIT Jabodetabek, ya ini akan mempergampang kita, mempermudah kita untuk melanjutkan yang secara nasional. Nasional juga bukan kita hanya membicarakan semuanya sampai yang kewenangan provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita sebagai pembina yang ada di pusat, kita membicarakan itu apa-apa yang terkait, yang tumpang tindih. Dan itu bisa kita lihat di Jabodetabek juga. Jadi pembiayaannya itu. Jadi saya pikir kalau kita memang toh ke situ, saya pikir contoh yang paling baik adalah RIT Jabodetabek. Kita ini sudah jalan, tinggal anggaran. Semua kabupaten kota, semua provinsi mengakui dan mengharapkan kerjasama dari BPTJ untuk pelaksanaan ini. Semua mengharapkan itu, tinggal biayanya. Itu yang perlu kita apa. Mungkin itu aja Pak, sementara ini dari saya Pak Wendy, saran saya untuk masukan, karena saya juga pernah untuk memperjuangkan ini, dan saya pernah menjadi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan di BPTJ, Pak. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, Pak. Kalau tadi RITJ-nya di ini ada ya, di website ada ya, atau kalau enggak nanti Pak Carlo boleh share ke Pak Sahar, nanti bisa teman-teman pelajari. Pak Niko, silakan Pak Niko, nanti kita setelah Pak Niko kita kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Mohon maaf Pak Wendy, kalau ini kan proses saya hanya satu titik simpul saja. Karena saya hanya menguasai di kereta api khususnya dan transportasi atau Mandalin. Jadi saya hanya kalau untuk prosesnya besar, lalu lintas jaringan jalan, saya kurang menguasai gitu. Cuma ada pertanyaan saya, kenapa misalnya ada sekarang adalah saya sepakat dengan Pak Ripno, tapi kan Pak Ripno mengalukan yang lama, atau Pak Yusuf dengan membuat kenapa permasalahannya gitu Pak ya, di mana satu item dikuasai oleh rame-rame. Saya ingat waktu itu Undang-Undang 22 saya ikut Pak, walaupun jadi ya staff, kayak saya staff Pak Rino itu. Posisi kita aja sudah salah waktu itu Pak, posisi salah karena yang waktu hadir di DPR Komisi 5 semua adalah polisi Pak. Dan semua sudah duduk walaupun jadi ajudan. Itu saya ingat benar Pak. Kami hanya duduk di atas langit gitu Pak. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi pembicara kita juga rasanya seperti tadi Pak, kita kalah suara gitu Pak. Sehingga kita sudah digiring, kayaknya sudah digiring gitu Pak. Nah, tapi itu masa lalu lah Pak, masa lalu. Bagi saya Pak, bagi kami zaman jaringan tadi, nantinya walaupun belum ditetapkan, saya dengar ada revisi Undang-Undang 22, ada titik simpul yang paling, yaitu sekarang ada istilahnya TOD Pak, Transit Oriented Development, di mana titik simpul ini penggabungan daya antara semua, saya termasuk jaringan transportasi tadi. Saya pikir itu udah mulai dari kecil ini, sehingga aturan yang katanya mesti pakai prokes seperti Pak Gede Pasek. Nah, kalau saya cocok dengan itu Pak. Kita tekan saja yang mana patrol yang ideal. Langsung kita urut ke belakang gitu. Jadi kalau di prokes dengan adanya situasi pandemi ini mungkin tidak jadi Pak. Kapan prokesnya? Kapan harapannya? Sehingga yang ditujuan tuh visi misinya nggak tercapai. Saya pikir timbang kita mengasahkan sana, kenapa nggak atasi sekarang permasalahan sekarang? Itu pertanyaan dasar Pak, pertanyaan dasar sekarang. Saya pikir itu yang saya sumbang saran atau pertanyaan saya kepada Pak Ripno. Kenapa waktu revisi nantinya ada mungkin Pak Ripno terlibat revisi Undang-Undang 22 Pak? Kenapa nggak langsung saja itu dikombin dengan usahanya Pak Gede? Jadi ambil aja posisi prokes tadi untuk melayani tadi.
itemnya yang sudah ditetapkan aja kira-kira idealnya berapa sih. Nanti ada atau berubah lagi dengan berubah dengan aturan menteri gitu. Walaupun saya nggak tahu siapa yang menteri yang bertanggung jawab, yang penting ada yang bertanggung jawab, jelas yang bertanggung jawab gitu Pak. Atau mau diserahin ke kepolisian boleh, mau ke PU boleh. Karena ini tumbang tindih, jadi pimpinan juga Pak, kebijakan pimpinan sebenarnya Pak. Masa itu aja Pak, saran saya Pak Wedi. Nah, kasih Pak Niko. Pak Arifno, silakan Pak direspon sebisanya. Mungkin tadi banyak hal yang mungkin juga nggak bisa kita jawab secara singkat di forum ini. Cuma kelihatannya memang forum ini untuk pemanasan. Kalau ingin forum yang lebih detail lagi ya Pak Arifno, tadi banyak yang bisa digali lebih detail. Barangkali forumnya lebih apa ya, lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Tapi orang-orangnya lebih tertentu supaya kita bahasnya bisa lebih apa ya, lebih dalam lah, barangkali lebih dalam tadi ya. Barangkali itu. Silakan Pak Ripno. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berterima kasih Pak atas banyak sambutan yang terkait dengan masalah ini. Memang dalam kaitan ini tadi ada pertanyaan kenapa kok RIJLAJ belum jalan. Kalau itu saya belum tahu Pak. Jadi saya mau meninggalkan tempat. Mohon. Jadi enggak sampai akhir. Ya Pak. Halo. Monggo Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Saya teruskan ya Pak. Jadi mungkin ada baiknya Pak kita menekankan pada skema dulu Pak. Skema kita adalah dalam konteks akan merubah dulu undang-undang atau melaksanakan dulu undang-undang apa yang bisa kita lakukan. RIJLAJ adalah dalam skema berbasis pada undang-undang yang ada. Dengan demikian maka kita yang penting ada dulu. Kita mau dibawa kemana transportasi jalan itu kita tentukan Pak. Tadi Pak Gede juga sudah menyampaikan apakah pakai forecasting, apakah pakai skenario. Sebaiknya dalam kondisi yang sekarang itu forecasting pun adalah forecasting skenario Pak. Jadi tidak ujuk-ujuk di mana letak akan simpul. Pokoknya kayak begini sasaran yang dituju, dengan sendirinya kita perlu ada adjustment mengenai kenapa kok demikian. Itu bisa Pak, bisa ada dari ke depan maunya kayak gini nanti akan ditarik skenarionya bagaimana supaya itu terpenuhi. Itu yang pertama yang disampaikan Pak Gede tadi. Kedua yang kami jawab adalah yang dari Pak Yusuf Pak, berkaitan dengan apa sih bidang tugas kita? Apakah kita akan hanya Menteri Perhubungan saja yang bertanggung jawab? Kemudian bagaimana kita akan menata ulang? Jadi kalau yang sekarang Pak, berdasarkan undang-undang yang sekarang, itu kesepakatan untuk menata ulang Pak pembinaan LAJ Pak. Kita tidak bisa hindari bahwa banyak instansi yang terlibat langsung di dalam bidang LAJ. Pilihannya adalah mereka akan kita tarik ke internalisasi atau mereka akan diletakkan di eksternal. Menteri Perindustrian masih terlibat. Bidang tugasnya dia akan memproduksi, polisi pasti akan menegakkan hukum di lalu lintas dan sebagainya. Kemudian juga ada Menristek, itu juga kaitannya dengan teknologi. Pertanyaannya, mereka akan kita keluarkan. Sehingga yang ada diatur di undang-undang ini hanya kewenangan Menteri Perhubungan, ataukah mereka akan kita tarik? Kita tarik di dalam satu medan, kemudian medan ini kita atur bagaimana membinanya dan siapa yang akan memimpin. Pilihannya demikian, dan ini nanti akan kaitannya dengan yang akan datang Pak. Tapi kalau yang berdasarkan undang-undang LAJ yang ada itu bisa dengan mengatur membuat PP pembinaan LAJ Pak. PP pembinaan LAJ yang saat ini itu perlu dibicarakan. Dulu memang skenario awal itu ada PP pembinaan LAJ, itu bisa kita diskusikan dan sebagainya.
Kemudian terkait dengan adik yang menanyakan mengenai kenapa nggak terlaksana, ya ini kita tidak akan persoalkan Pak kenapa nggak terlaksana. Yang penting sekarang itu Ditjen Perhubungan Darat sudah mau melaksanakan. Kebetulan kami diminta untuk ikut menyusun itu, sekarang dalam proses penyusunan RIJLAJ. Nah, kemudian dari Pak Karlu, Pak, menarik Pak apa yang disampaikan di Pak Karlu tadi mengenai rencana induk transportasi Jabodetabek. Persoalannya adalah yang diurus hanya Jabodetabek, Pak. Mereka pun meskipun tanda tangan belum tentu sepakat gitu, Pak. Karena apa? Yang saya takut adalah kenapa kok saya nggak bisa niru RITJ Jabodetabek. Rencana induk transportasi Jabodetabek yang ditetapkan dengan peraturan presiden itu dasar hukumnya nggak ada, Pak. Tidak berdasarkan undang-undang, tapi dari undang-undang kemudian ke bawah, perintah ke PP, kemudian PP ke presiden itu tidak ada. Tapi ujuk-ujuk peraturan presiden. Pertanyaannya adalah apakah ini akan mengikat kalau pada saat tingkat nasional? Nah, ini yang perlu dipertanyakan dan ini tidak mudah mendiskusikannya. Kalau bisa jumping ke peraturan presiden, studinya Pak Gede tadi sudah bisa Pak, itu tetapkan dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah gitu Pak. Jadi tidak perlu lagi membuat undang-undang. Nah kalau itu bisa maka RIJLAJ tidak diperlukan lagi, cukup langsung PP-nya PP, kemudian peraturan presiden dan sebagainya. Jadi untuk detailnya memang perlu ada pembahasan lebih lanjut Pak. Dan ini mengenai RIJLAJ sekarang ini sedang proses Pak. Dan nanti kita akan sampaikan bagaimana hasil. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Pak Ripno, saya mau tanya sedikit aja. Ini hanya apa namanya? Monggo Pak. Teks saja. Di Undang-Undang 22 itu, kalau di tiap undang-undang kan M besar cuma satu. M besarnya siapa? Kalau M kecil bisa berapa, tapi M besar yang satu setiap undang-undang. M maksudnya? Menteri. Menteri. Yang disebut menteri. Kalau di undang-undang itu M-nya, kalau kita baca. Ya. Ya. Kalau pembina itu banyak Pak, 5 Pak. Oke, pembina banyak, tapi tetap aja yang ketulis pembina nggak apa-apa. Di undang-undang lain saya kira ada beberapa juga. Tapi dia M kecil. Tapi yang penanggung jawab undang-undang itu ada M besar. Nggak ada Pak. Nggak ada M besarnya? Nggak ada. Menteri ada menteri yang ini. Waduh, masa sih Pak? PP 37 Pak. Iya. Tapi nggak jelas juga koordinasinya. Tetap presiden. Ya itu Pak. Presiden besarnya. Tapi kalau di provinsi itu oleh gubernur, makanya jalan. Jelas. Ya, kalau di provinsi jelas. Tapi di pemerintah pusat itu enggak Pak. Contoh Pak. Mohon izin ya, saya harus ya Pak ya. Pak Sahal kan nangkep maksud saya kan soal M kecil M besar. Nggak ada memang dia presiden. Pak Ripno kalau mau batuk aja dulu. Memang di undang-undangnya disebutkan, jika menteri-menteri itu pembantunya presiden. Enggak Pak, jadi di sini itu ada ketentuan yang menyatakan bahwa pembina LAJ itu meliputi menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, menteri yang bertanggung jawab ini adalah pembina LAJ Pak. Masuk Kapolri. Jadi ada 5 Pak pembina LAJ. Jadi menteri adalah menteri. Misalkan kalau di Undang-Undang 14, pengertian menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang LAJ Pak. Kalau sekarang enggak, menteri adalah menteri bertanggung jawab di bidang jalan, di bidang perindustrian, ristek, kemudian satu lagi apa ya? Sarana dan prasarana Pak, Menteri Perhubungan. Iya. Oke deh, saya mungkin salah maaf. Kemudian yang terakhir tadi soal forecasting skenario, pertanyaan segala macam. Ya memang saya nggak tahu ininya ya, tapi kan kalau sekarang itu banyak yang merasa karena kalau kita forecasting banyak hal yang ketidakpastiannya tadi Pak Gede katakan ya. Sekarang orang banyak yang mengatakan istilahnya mungkin disebut kali ya foresight.
Jadi foresight itu kan prosesnya adalah cari aja orang yang paling expert di situ, yang paling mumpuni di situ, 5, 7, 10 orang kumpulin di situ. Jadi dia semuanya yang ada di kepala bapak-bapak itu udah paling hebat lah. Misalnya kumpul ini, undang ini ya, bikin foresight di sini. Kalau udah ada Pak Ripno, ada Pak Gede Pasek, Pak misalnya siapa lagi, Bu Eli Sinaga atau berapa, 7, 10 orang, kumpulan pemikiran 10 orang itu soal LAJ, udah paling bagus saja di negara ini, udah nggak ada lagi yang lain. Nah, itu lebih bagus bahkan itu lebih bagus daripada forecasting, lebih bagus dari yang dikonsultankan dengan skenario segala macam, itu foresight. Itu bisa jadi, Pak. Sekarang kelihatannya lebih banyak orang ke arah foresight itu, Pak. Kalau nggak salah demikian gitu. Barangkali itu Pak, terima kasih banyak Pak Ripno, dan mungkin kalau Pak Sahar dan mungkin Pak Dedi dan Pak Denny ingin itu ya, saya sih sangat senang mendengar ini. Ternyata ini salah satu topik yang sangat amat menarik. Yang saya yakin kalau ini ditindaklanjuti dengan forum yang mungkin lebih kecil ya, lebih teknis ya, lebih detail ya, akan lebih seru kita bicaranya. Kalau perlu kopi di darat ya, sekarang udah level 1 dan di darat itu disponsori oleh Pak Dedi biasanya. Pak Wendy, boleh saya sedikit Pak Wendy? Pak siapa? Pak Wendy, boleh saya sedikit Pak? Pak siapa ya? Pak Gede. Oh Pak Gede, silakan ini. Sedikit aja Pak, tadi Pak Desmond tanya siapa yang mengkoordinasikan di antara 5 menteri itu. Oleh undang-undang ada namanya forum LAJ Pak. Nah, kebetulan saya dengan Pak Ripno yang nyusun PP-nya. Nah, cuman saja di forum ini pun udah dikebiri, itu Pak. Tidak bisa, jadi tidak bisa leading juga. Leadingnya itu adalah pemrakarsa namanya Pak. Misalnya kalau ada masalah tentang kecelakaan yang jadi hits gitu ya, maka leadingnya adalah pemrakarsanya adalah kepolisian. Begitu pemrakarsa kepolisian, maka kepolisian sebagai leading di situ. Nah, ini PP 37 itu tentang forum LAJ seperti itu. Niatnya memang ada yang mengkoordinasikan, Pak, tapi ternyata dalam proses pembahasannya juga tetap aja dilemahkan. Jadi idenya ada Pak Desmond, cuman diperlemah dalam pembahasannya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gede. Ya memang nih kita harus akui ya, dalam praktek sehari-hari ada hal yang susah lah dibicarakan di forum ini. Mungkin di forum kecil ya. Kita bicarakan. Pak Sahar, silakan Pak. Pak untuk. Terima kasih Pak, luar biasa pagi ini. Jadi kami host dari Suara Dosentran, Pak Wendy, saya terima kasih ke Pak Ripno yang telah membuka diskusi ini, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir, Pak Gede Pasek, Pak Dedi Darmawan, Pak Denny, Pak Desmond, Pak Niko, dan lain-lain. Pak Yusuf tadi mohon pamit duluan Pak karena ada acara. Terima kasih semuanya. Semoga nanti apa yang kita diskusikan pagi ini ada tindak lanjutnya oleh kita, atau nanti ada unit kerja kita yang memperhatikan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian ya. Mohon maaf kalau penyelenggaraannya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wendy. Biasanya Pak Dedi foto dulu. Oh iya, belum foto dulu. Saya kalau nggak Foto. Kita foto dulu ya. Foto bersama. Foto ya, benar. Terima kasih Pak. Saya foto dulu ya. Saya kalau foto. Hormat. Oke. Mantap. 1, 2, fotonya. Iya, selesai fotonya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Wendy, Pak Sahar, semua sekalian. Pak Denny, terima kasih Pak Denny. Ya, Terima kasih. sama-sama Pak Dedi. Salam sehat. Sehat semua. Keluarga. Salam sehat Pak, salam sehat semuanya. Salam hormat. Pak Gede. Gede. Kesehatan. Terima kasih ya, makasih. Pak Gede. Saya lupa ya. Tes. Kita akhiri ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wendy.